Seni teater adalah suatu bentuk ekspresi seni yang melibatkan pertunjukan langsung di depan penonton. Secara etimologis, kata teater berasal dari bahasa Yunani teatron, yang berarti tempat untuk melihat. Dalam konteks ini, seni teater mencakup berbagai elemen, termasuk tubuh, suara, musik, dan gerakan, yang semuanya digunakan untuk menyampaikan cerita atau menggambarkan kehidupan manusia. Seni teater lahir pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di zaman Yunani kuno dan mencapai puncaknya di abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam masa ini, masyarakat Yunani mengadakan festival yang disebut Dionysia untuk menghormati dewa anggur, Dionysus. Terdapat beberapa penulis yang terkenal dari zaman ini seperti Aeschylus, Sophocles, dan Euripides yang biasa dikenal sebagai tragedian. Aeschylus dikenal sebagai bapak tragedi dan berhasil melakukan revolusi dengan memperkenalkan elemen baru dalam teater, seperti penambahan aktor kedua agar seni teater dapat berubah dari yang awalnya hanya menyajikan monolog menjadi dialog. Dari sekitar 70 hingga 90 karya yang ditulis oleh Aeschylus, hanya 70 yang masih bertahan hingga saat ini, contohnya seperti trilogi The Oresteia. Selanjutnya ada Sophocles yang dianggap sebagai penerus dari Aeschylus. Sophocles melanjutkan revolusi teater Yunani kuno dengan menambahkan aktor ketiga yang dapat menghasilkan latar belakang yang lebih kompleks dan interaksi karakter yang lebih dalam. Sama seperti Aeschylus, dari sekitar 120 karya milik Sophocles, hanya 7 yang bertahan hingga saat ini termasuk karya Oedipus Rex yang masih dipentaskan hingga hari ini. Euripides, yang paling muda di antara ketiga penulis, sering dianggap sebagai penulis yang paling modern di antara tragedian yang kuno, karena membawa inovasi dengan memperkenalkan karakter yang lebih realistis dan konflik emosional yang mendalam. Dari 92 karya yang ditulis oleh Euripides, terdapat 18 karya yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satu karya terkenal milik Euripides adalah Medea. Teater Romawi lahir sekitar abad 3 sebelum Masehi, dan berlanjut hingga keruntuhan Kekaisaran Romawi pada abad ke-5. Teater Romawi mengambil banyak inspirasi dari teater Yunani kuno dengan teater-teater yang mengangkat tema tragedi dan komedi. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, pertunjukan teater di Roma berkembang pesat dengan berbagai bentuk, dari teater jalanan hingga drama yang lebih kompleks. Livius Andronicus, seorang penulis naskah dan dramawan Romawi yang hidup pada abad ke-3 sebelum Masehi, dikenal sebagai salah satu penulis naskah pertama dalam sejarah teater Romawi dan dianggap sebagai bapak teater Romawi. Salah satu karya utama dari Andronicus adalah naskah translasi Latin dari karya Odyssey, yang originalnya merupakan karya dalam bahasa Yunani. Selain itu, beberapa karya dari Andronicus juga pertama kali dipentaskan pada tahun 240 sebelum Masehi di Festival Ludi Romani, yang merupakan festival tahunan penting di Roma. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5, teater mengalami masa stagnasi. Namun, sekitar abad ke-10 hingga abad ke-15, yang kita panggil abad pertengahan, teater mulai bangkit kembali. Pada masa ini, Gereja Katolik mengambil alih sebagai pusat kebudayaan dan teater gereja, yang berisi legenda-legenda santo serta cerita-cerita dari Alkitab, menjadi salah satu bentuk teater yang paling dominan pada zaman itu. Pertunjukan teater biasanya diadakan di gereja atau di luar ruangan untuk memperkuat iman dengan mendidik masyarakat tentang kisah-kisah suci dari Alkitab. Teater religius ini seringkali melibatkan komunitas setempat dan menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Meskipun sering dianggap sebagai seni rakyat, teater pada masa ini juga menciptakan dasar bagi munculnya drama-drama yang lebih kompleks di kemudian hari. Ketika masyarakat mulai merindukan hiburan, teater rakyat mulai berkembang, menandai transisi menuju era selanjutnya, yaitu era Renaissance. Zaman Renaissance kadang disebut juga sebagai zaman pencerahan di mana muncul sebuah gerakan masif sejak abad ke-14 sampai abad ke-17. Gerakan dimulai dari Italia dan dianggap sebagai akhir dari masa kegelapan Eropa, di mana pemikiran Eropa pada masa itu diselimuti doktrin. Pada masa Renaissance, William Shakespeare muncul sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah teater. Karya-karyanya seperti Hamlet, Romeo and Juliet, dan Macbeth mengeksplorasi tema-tema universal seperti cinta, kekuasaan, dan pengkhianatan.
Selain Shakespeare, penulis lain seperti Christopher Marlowe dan Ben Jonson juga memberikan kontribusi besar bagi perkembangan teater di Eropa. Teater Elizabethan, dengan Globe Theatre sebagai pusatnya, menjadi tempat di mana penonton dapat menyaksikan pertunjukan yang megah dengan skenario yang dibawakan dengan mendalam. Di abad ke-19, teater mulai beralih ke gaya yang lebih realistis. Muncul penulis seperti Anton Chekhov yang memperkenalkan drama-drama yang menyoroti kehidupan sehari-hari dan konflik emosional, seperti dalam karya terkenalnya The Cherry Orchard. Teater eksperimental dan avant-garde juga muncul, menantang batasan tradisional teater dengan eksplorasi bentuk, struktur, dan tema. Pada zaman sekarang, teater mengadopsi teknologi dan multimedia, menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan menarik bagi penonton. Banyak sutradara dan penulis drama yang menjelajahi isu-isu sosial dan politik, menjadikan teater sebagai platform untuk dialog dan refleksi. Di seluruh dunia, teater mencerminkan keragaman budaya dengan banyak pertunjukan yang menggabungkan elemen tradisional dengan inovasi modern. Pada zaman modern ini jugalah teater mulai masuk ke Indonesia sebagai masa perintisan PASA sekitar tahun 1880 hingga 1925. Salah satu teater yang ada pada masa perintisan ini adalah Teater Stambol yang didirikan oleh August Mahio.